Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari logika matematika, converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi di logika matematika, kalau kita mempunyai suatu implikasi pernyataan majmuk jika P maka Q, maka converse dari implikasi tersebut adalah jika Q maka P. Sekali lagi, converse dari suatu implikasi jika P maka Q adalah jika Q maka P. Ya, jadi tinggal ditukar saja, dikonversikan saja. Q-nya jadi P, P-nya jadi Q. Kemudian implikasi jika P maka Q, dia akan memiliki inverse jika tidak P maka tidak Q. Gitu ya. Jadi ini tinggal diberi negasi saja ya. Kalau converse itu tinggal menukar Q dengan P, P ditukar dengan Q. Sedangkan inverse itu adalah hanya memberi negasi dari masing-masing unsur. Ini menjadi jika tidak P maka tidak Q. Nah, kontraposisi sendiri ini nanti sebenarnya gabungan ya, gabungan dari inverse dan converse. Jadi selain ditukar Q-nya menjadi di depan, ini juga masing-masing diberi negasi. Jadi suatu kontraposisi dari suatu implikasi ini jika P maka Q menjadi kontraposisinya jika tidak Q maka tidak P. Kemudian nanti kalau diberi dicari tabel kebenarannya, silakan nanti dibuktikan sendiri bahwa suatu implikasi ini memiliki tabel kebenaran yang sama dengan kontraposisinya ya, atau implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Kemudian suatu converse itu akan ekuivalen dengan inverse atau memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Kita beralih ke contoh soal yang pertama. Nah, kalau kita mempunyai yang nomor 1, inverse dari pernyataan jika Dara lulus maka ia dibelikan motor. Di sini P-nya adalah Dara lulus, kemudian Q-nya adalah ia dibelikan motor. Inverse tadi adalah dari suatu implikasi jika P maka Q, inverse-nya tinggal memberi negasi dari masing-masing unsur. Nah, sehingga yang nomor 1 nanti jawabannya adalah jika Dara tidak lulus maka ia tidak dibelikan motor. Jika Dara tidak lulus maka ia tidak diberikan motor. Ini ya, yang A ya. Nah, ini. Jadi P-nya tetap di depan, Q-nya tetap di belakang, tapi masing-masing diberi negasi. Ini tidak, ini tidak. Nomor berikutnya, kontraposisi. Kontraposisi berarti ditukar dan dinegasikan ya. Jika belajar matematika, maka semua siswa merasa senang. Nah, kontraposisinya adalah ini ditukar ya. Semua siswa merasa senang ditukar jadi di depan tapi menjadi negasinya. Berarti ada siswa yang tidak senang ya. Jika ada siswa yang tidak senang, maka ia tidak belajar matematika. Jika ada siswa yang merasa tidak senang, nah ini, maka tidak belajar matematika. Ini kontraposisi dari pernyataan tersebut. Sekali lagi, karena kontraposisi berarti yang ini yang tadinya di belakang ditukar menjadi di depan, kemudian dinegasikan ya, menjadi semua siswa merasa senang menjadi ada siswa yang merasa tidak senang. Jika ada siswa yang merasa tidak senang, maka ini belajar matematika dinegasikan menjadi tidak belajar matematika. Ini jawabannya. Oke, kemudian yang nomor berikutnya,
suatu pernyataan dinyatakan dengan jika P maka tidak Q. Nah, ini sudah gabungan ya, yang ekuivalen dengan inverse ya pernyataan tersebut. Nah, yang ekuivalen dengan inverse ini berarti maksudnya adalah converse dari jika P maka tidak Q. Mana converse dari jika P maka tidak Q? Converse ya tinggal ditukar saja ya. Berarti jika tidak Q maka P. Jawabannya nih. Oke. Sekali lagi, ini karena yang ditanyakan ekuivalen dengan inverse pernyataan tersebut. Jadi yang ekuivalen dengan inverse adalah converse. Nomor 4. Inverse dari pernyataan jika X kurang dari 0 maka X kuadratnya lebih dari 0. Inverse berarti tinggal diberi ini dinegasikan, ini dinegasikan, susunannya tetap ya. Kalau yang pertama ini dinegasikan maka menjadi jika X lebih dari atau sama dengan 0. Kemungkinannya ini ya. Kemudian ini kalau dinegasikan, karena nggak ada sama dengannya, dinegasikan menjadi ada sama dengannya. X kuadrat kurang dari atau sama dengan 0 ya. Oke, itu inverse. Converse dari inverse suatu implikasi. Converse dari inverse suatu implikasi jika P maka tidak Q adalah, jadi di inverse dulu ya, inverse kemudian nanti di converse, atau converse dari inverse berarti kontraposisi ya. Converse dari inverse adalah kontraposisi. Kontraposisi berarti ini ditukar kemudian dinegasikan. Ini dinegasikan dan ditukar menjadi dari tidak Q menjadi Q ya. Jika Q maka ini tukar ke depan tidak P dan dinegasikan. Jawabannya yang C. Oke. Sekali lagi, converse dari inverse suatu implikasi ini, converse dari inverse adalah kontraposisi, sehingga diinverskan dan kemudian dikonverskan ya. Tadi sudah dijelaskan, kalau kedua dilakukan keduanya berarti dia menjadi kontraposisi. Nomor 6. Implikasi jika P maka Q senilai dengan atau ekuivalen dengan itu dengan kontraposisinya ya. Kontraposisinya jika tidak P maka tidak jika tidak Q maka tidak P. 7. Kontraposisi. Jadi harus mendalami dulu ya, inverse seperti apa, converse seperti apa, dan kontraposisi seperti apa. Jika hari hujan maka udara dingin. Kontraposisi berarti tukar, depan belakangnya ditukar, kemudian masing-masing dinegasikan. Jika udara tidak dingin, maka hari tidak hujan. Tidak dingin di sini pakainya panas ya, maka hari tidak hujan. Oke. Ini mengambil negasi dari tidak dingin menjadi panas ya. Jika udara panas maka hari tidak hujan. Converse itu ya konversi saja, tinggal ditukar saja ya. Jika guru matematika datang maka murid-murid senang. Converse-nya adalah jika murid-murid senang maka guru matematika datang. Jawabannya adalah D. Jadi kalau converse mengingatnya dia tinggal ditukar saja. Sedangkan inverse itu berarti tinggal diberi negasinya tanpa ditukar. Nomor 9. Kontraposisi dari jika P maka tidak Q. Wah, kontraposisinya tukar lagi ya. Ini menjadi jika Q maka tidak P. Jawabannya yang D. Ini sudah apa belum ini di soal sebelumnya? Oke, kita lihat yang sebelumnya. Kontraposisi dari ini sudah apa belum?
Oh, beda ini ya, beda soal. Oke, ini converse dari inverse. Tapi sama jawabannya. Nomor 10. Inverse dari jika tidak P maka Q. Inverse-nya kalau inverse ya tinggal dikasih masing-masing kasih negasi saja, menjadi jika P maka tidak Q, jika P maka tidak Q. Jawabannya yang A. Itu adalah inverse-nya. Kemudian bentuk seperti ini ekuivalen dengan titik-titik. Nah, kita tahu negasi dari suatu implikasi jika P maka Q ini adalah P dan tidak Q. Berarti yang ini yang di dalam kurung yang saya blok ini ekuivalen dengan negasi dari suatu implikasi ya. Ini yang saya blok saya ganti dengan negasi dari jika P maka Q. Ini negasi dari ini saya kasih kurung lagi jika P maka Q. Nah, ini saya kopikan dari sini. Nah, seperti ini kurungnya 2. Jadi yang saya beri tanda ini ekuivalen dengan negasi suatu implikasi. Nah, karena yang ditanya negasi dari yang di dalam kurung, berarti negasi dari negasinya implikasi ya akan sama dengan implikasi itu sendiri, akan sama dengan jika P maka Q. Oke, ini jawabannya. 12. Kontraposisi dari pernyataan jika, nah ini harus ada jikanya ya. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4 maka 5 lebih besar dari 3. Kontraposisi berarti ini ditukar dan dinegasikan. Ini kalau dinegasikan menjadi jika 5 kurang dari atau sama dengan 5 kurang ini kemungkinannya D atau C. 5 kurang dari atau sama dengan 3 maka 2 tambah 4 tidak sama dengan 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Oke, ini jawabannya. Nah, ini ada berikutnya kontraposisi, inverse dan lain-lain. Nanti ini akan saya berikan, saya berikan di deskripsi. Kemudian silakan para pembelajar bisa mengerjakan soal-soal ini. Ini ada soal isinya di bawah. 14, 15, 16 sampai dengan 20 nanti. Untuk yang nomor 17 ini tinggal dinyatakan 1 benar atau tidak, 2 benar atau tidak, dan nanti dipilih mana yang benar. Yang jelas ini ada yang benar dan ada yang salah. Sampai dengan nomor 19 dan 20 serta ada soal isenya. Oh, mana ini? Ini soal isei. Oke, nanti materi ini dan soal-soal ini akan saya berikan di deskripsi video ini. Silakan untuk mempelajari lagi. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.